Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara mahasiswa. Terima kasih kepada kalian semua yang telah bersedia untuk mengikuti kelas rancangan sistem irigasi permukaan ini. Semoga harapannya kalian semua dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah rancangan sistem irigasi pertanian ini dapat dicapai seoptimal mungkin. Saudara-saudara mahasiswa, mata kuliah rancangan sistem irigasi pertanian ini, saya koreksi, mata kuliah rancangan sistem irigasi permukaan ini diampu oleh saya sendiri selaku penanggung jawab mata kuliah dan dibantu oleh Ibu Elhamida Rizky Amin, Sarjana Teknik Pertanian Magister Sains. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 dengan distribusi 21 dalam pengertian bahwa dilakukan tatap muka dengan 2 SKS atau setara dengan 2 kali 50 menit dan penambahan pengalaman mahasiswa dalam bentuk dengan durasi waktu masing-masing 3 kali 60 menit. Selebihnya atau lebih detail tentang rancangan sistem irigasi permukaan ini akan kami sampaikan melalui paparan rencana pembelajaran semester sebagai berikut. Bahwa kuliah rancangan sistem irigasi permukaan ini memiliki kode mata kuliah AB 616321 dengan bobot SKS 3 dan diberikan pada semester ganjil. Sebagai pengembang RPS saya sendiri, demikian juga penanggung jawab mata kuliah. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah antara lain mahasiswa nantinya dapat memahami konsep dasar dalam perancangan sistem irigasi permukaan. Kemudian mahasiswa dapat mengaplikasikan teknologi pemetaan melalui GIS dalam perencanaan pembangunan irigasi pertanian. Mahasiswa juga diharapkan nanti dapat mampu memodelkan masalah teknis dengan menerapkan prinsip-prinsip matematika maupun sains, mampu mencari solusi atas masalah teknis secara analitikal maupun komputasional. Kemudian tidak kalah pentingnya diharapkan mampu untuk dapat merekomendasikan solusi optimal berdasarkan pertimbangan multi objektif, mampu menjabarkan prinsip dan standar etika maupun profesionalisme nanti sebagai seorang ahli di bidang teknik pertanian, mampu menyusun rencana kerja sesuai proyek dengan metode dan alat tepat, dan yang tidak kalah penting diharapkan nanti alumni dari jurusan teknik pertanian khususnya telah mengambil mata kuliah rancangan sistem irigasi permukaan ini mampu bekerja dalam tim, mampu mencari, mampu mensintesa, dan mampu merangkum pengetahuan dari berbagai sumber untuk merencanakan suatu proyek dengan metode dan alat yang tepat. Saudara-saudara, mata kuliah rancangan sistem irigasi permukaan ini merupakan suatu materi yang akan membahas mengenai konsep dasar prinsip irigasi dan penerapannya, sumber daya irigasi, kebutuhan irigasi, kemudian kebutuhan sistem penyaluran irigasi, rancang bangun dan operasional sistem irigasi, serta evaluasi sistem irigasi dan pengelolaan air. Terkait dengan deskripsi mata kuliah tersebut, maka beberapa materi pokok yang akan disampaikan antara lain adalah pengantar prinsip irigasi, termasuk nanti di dalamnya adalah kebijakan irigasi. Kemudian jenis-jenis sumber daya air untuk irigasi, analisis kebutuhan air tanaman dan air irigasi.
analisis kebutuhan sistem irigasi, analisis sistem drainase, rancang bangun dan operasional sistem irigasi permukaan berbasis GIS. Kemudian evaluasi kinerja sistem irigasi serta pengelolaan air irigasi. Nah, lebih detail materi akan disampaikan dalam bentuk tatap muka dan pemahaman pendalaman melalui praktikum yang dikemas dalam 14 kali pertemuan tatap muka. Kegiatan tatap muka akan dilakukan dengan metode diskusi dan ceramah, yang mana tadi sudah saya sampaikan masing-masing tatap muka dengan durasi 2 kali 50 menit. Untuk tatap muka yang pertama, mahasiswa akan disampaikan atau dihantarkan tentang ruang lingkup rancangan sistem irigasi permukaan ini, kemudian kebijakan irigasi di Indonesia. Nah, harapannya bahwa setelah menerima materi ini, mahasiswa dapat memahami konsep dan kebijakan irigasi dalam produksi pangan dan serat di Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan direview kembali pengetahuannya, pemahamannya tentang hubungan air, tanah, dan tanaman. Ini hanya sifatnya pendalaman, karena sebelumnya di materi-materi atau di mata kuliah yang lain, mahasiswa sudah menerima materi ini. Diharapkan mahasiswa nanti akan lebih dapat memahami potensi sumber daya air dan lahan, dan bagaimana pengelolaannya untuk pembangunan irigasi. Kemudian mahasiswa juga kembali akan direview tentang bagaimana pemahamannya terhadap evapotranspirasi, baik evapotranspirasi potensial maupun evapotranspirasi aktual. Dan diharapkan dengan demikian maka mahasiswa nanti akan dapat mampu memahami dan menghitung konsep kebutuhan air tanaman atau water requirement. Selanjutnya mahasiswa juga akan diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana memahami neraca air lahan, melakukan analisis debit andalan sebagai supply bagi kebutuhan air irigasi. Nah, diharapkan mahasiswa pada akhir perkuliahan ini dapat memahami teknik analisis potensi sumber daya air untuk irigasi atau water supply, namun berbasis GIS. Masuk kepada pemahaman tentang sistem irigasi permukaan. Diharapkan di sini nanti mahasiswa akan memahami sistem penyaluran dan distribusi air untuk lahan pertanian. Kemudian mahasiswa akan diajak untuk berdiskusi memahami tentang bagaimana analisa hidrologi dan dimensi saluran dan bangunan irigasi. Dengan harapan bahwa mahasiswa nanti akan dapat memahami teknik analisis dimensi saluran dan bangunan irigasi dalam rangka meningkatkan efisiensi penyaluran. Dan terakhir, mahasiswa juga akan diajak berdiskusi pemahamannya tentang bagaimana menganalisa kontur dari suatu lahan dalam perencanaan irigasi, kemudian bagaimana menentukan posisi bendung jika dibutuhkan penambahan sarana keairan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Dan terakhir adalah bagaimana mendesain jaringan dan bangunan irigasi. Dengan harapan bahwa pada akhir materi ini mahasiswa dapat memahami teknik desain dan jaringan irigasi. Saudara-saudara mahasiswa, untuk penilaian kemampuan mahasiswa pada akhir perkuliahan, tentunya semua mahasiswa akan diberikan tugas-tugas baik tugas terstruktur maupun tugas yang mandiri. Penilaian akan dilakukan dalam berita dan bentuk dengan indikasi ketepatan dalam memberikan penjelasan terhadap setiap permasalahan yang diberikan oleh dosen pengampu. Dengan bobot penilaian nanti secara bervariasi. Di samping penilaian secara mandiri tugas-tugas, kemudian baik tugas yang mandiri maupun tugas terstruktur, mahasiswa juga nanti akan diuji pada pertengahan semester. Dan yang tidak kalah penting, pada akhir semester kami berharap semua mahasiswa dapat membuat satu proyek dengan topik perencanaan jaringan dan sistem irigasi berbasis GIS.
Demikian sekilas tentang mata kuliah rancangan sistem irigasi permukaan ini, dengan harapan semoga seluruh mahasiswa dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang diharapkan dari capaian mata kuliah ini pada akhir semester dapat tercapai dengan optimal. Demikian saja barangkali pertemuan pertama kita. Untuk kesepakatan perkuliahan nanti akan disajikan dalam kontrak perkuliahan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.